Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah struktur Inggris dengan dosen pengampu Mr. Fajar Rohandi, SPD MHUM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang sentence. Jadi, sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 2. Siapa saja? Inilah video perkenalan dari kelompok kami. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pemaparan materi. Mari kita simak bersama-sama. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari sentence. Sentence atau kalimat yaitu susunan kata yang bermakna, berpola subjek dan objek atau subjek dan predikat. Bisa berdiri sendiri, juga menyatakan sebuah ide atau gagasan secara lengkap. Sentence dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan juga penggunaannya. Sentence berdasarkan strukturnya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, simple sentence, dan yang kedua, compound sentence, yang ketiga, complex sentence, dan yang terakhir, compound complex sentence. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, sentence juga dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, interrogative sentence, kemudian declarative sentence, dan yang ketiga, imperative sentence, dan yang terakhir, exclamatory sentence. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sentence berdasarkan strukturnya. Mari kita simak pembahasannya. Mari kita bahas simple sentence. Apa sih simple sentence itu? Simple sentence yaitu kalimat yang terdiri dari satu induk kalimat. Satu induk kalimat itu seperti apa? Jadi, satu induk kalimat sama dengan independent clause, di mana bisa berdiri sendiri hanya dengan subjek dan predikat atau subjek dan objek saja. Kita bisa lihat langsung dari contohnya, yaitu I'm going to celebrate my birthday. Aku akan merayakan ulang tahunku, atau aku mau merayakan ulang tahunku. I'm going to celebrate my birthday ini termasuk simple sentence. Kenapa? Karena terdiri dari satu induk kalimat saja. Jadi, contoh dari I'm going to celebrate my birthday ini merupakan simple sentence karena hanya memiliki satu induk kalimat. I'm going to celebrate my birthday ini menjadi satu kesatuan, satu induk kalimat. This is about compound sentence. What is compound sentence? Compound sentence in bahasa called kalimat majmuk. And this sentence has two or more independent clauses without any dependent clauses. In this type of sentence, each clause has equal or nearly equal importance. And the clause can be joined in 3 ways. The first is by adding coordination conjunction, or in bahasa it's konjungsi koordinatif, just like and, but, or, nor, yet, etc.
And pattern is subject plus verb plus object plus coordination conjunction plus subject plus verb plus object or complement. Just like the example, for example, Khabi wanted to become a doctor, but his friend wanted to become a scientist. Or we can just add correlative conjunction. You know, just like not only blah blah blah, but also blah blah blah. So the coordination conjunction replaced by correlative conjunction for the pattern. Is, you know, for the example, Khabi, he's not only smart and handsome, but he is also talented. Okay, and let's move on to the second. The second is by adding semicolon. The coordination conjunction in the pattern replaced by semicolon. So what is semicolon? Semicolon in bahasa is titik koma. So for the example, I said that the visitors could see what was happening to the value of the land that was spotting to the assets of the bank. They moved quickly to remove their deposits for cash. And then let's move to the third one. So the third is by adding semicolon and another link word called subjunctive adverb or adverbial conjunction. I don't know. So just like furthermore, however, in contrast, similarly, etc. And for the pattern, we can just replace, just like the first one, replace, or we can by adding that the semicolon by adding the conjunctive adverb. For the example, just like these obvious contamination problems have long been known. However, what is not often realized is the organic matter carried in groundwater can be contaminate the samples. So just that's it from me. I hope this of you can understand what I'm talking about. So thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang complex sentence. Secara sederhana, cara memahami complex sentence adalah dengan mengetahui independent clause dan dependent clause. Karena complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari independent clause dan dependent clause. Nah, sebelum itu, kita harus memahami apa itu independent clause dan apa itu dependent clause. Independent clause adalah klausa tidak terikat yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Independent clause merupakan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, I will give you my book. Nah, kalimat ini sudah bisa dipahami maknanya tanpa harus terikat dengan kalimat lain. Kemudian, ada dependent clause. Dependent clause adalah kalimat yang belum selesai dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, I finished reading that book. Nah, kalimat ini belum jelas maknanya jika tidak dikaitkan dengan kalimat lain. Nah, jika dua kalimat tadi digabungkan, maka akan menjadi complex sentence dengan menambahkan conjunction atau kata hubung seperti if, unless, when, because, before, who, that, dan lain-lain. Nah, kita gabungkan dua kalimat tadi dengan menambahkan conjunction. I will give you my book when I finish reading that book. Maka jadilah dia complex sentence. Selanjutnya pembahasan tentang compound complex sentence. Seperti namanya, kalimat majemuk bertingkat menggabungkan kalimat majemuk dengan kalimat kompleks. Mereka membutuhkan setidaknya dua klausa independen dan setidaknya satu klausa subordinatif. Untuk menggabungkannya, kita harus mengikuti aturan tata bahasa khusus untuk masing-masing dan pastikan kita menggunakan konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif di tempat yang tepat.
Contohnya, when I feel hungry and my mother is not at home, I will cook instant noodle. Ketika saya merasa lapar dan ibu saya tidak di rumah, saya akan memasak mie instan. Selanjutnya, kita akan membahas sentence berdasarkan penggunaannya. Mari kita simak pembahasannya. Interrogative sentence. Interrogative sentence atau kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengajukan pertanyaan langsung dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat interrogatif difungsikan untuk mendapatkan informasi, konfirmasi, atau penolakan terhadap sebuah pertanyaan. Kalimat ini biasanya dimulai dengan kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana, dan lain-lain, atau kata kerja bantu seperti dapatkah, maukah, akankah, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis interrogative sentence. Jenis-jenis interrogative sentence jika dilihat secara garis besar, kalimat tanya atau interrogative sentence ini memiliki pola yang sama, sehingga kita akan menilai bahwa semua kalimat tanya sama saja. Padahal kalimat tanya memiliki beberapa jenis tergantung dengan jawaban dari pertanyaannya. Apa saja itu? Yang pertama, yes no question. Jenis kalimat ini dibentuk dengan cara menukar posisi subjek dan auxiliary. Will, may, must, shall, can, do, atau linking verb be, is, mr. Namun, jika hanya ada main verb, maka awal kalimat menggunakan do, does, atau did. Jawaban yes no question adalah ya atau tidak. Biasanya kita bisa melihat jenis pertanyaan ini di dalam kuesioner untuk mendapatkan jawaban yang lebih tertutup. Contoh pertama, may I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam penamu? Yang kedua, must she follow the new regulation? Haruskah dia mengikuti peraturan yang baru? Yang kedua, alternative question. Alternative question menggunakan koordinat conjunction or untuk menghubungkan antar pilihan jawabannya. Interrogative sentence ini biasanya diawali dengan auxiliary verb atau linking verb be, namun mungkin juga dibuka dengan WH word, khususnya which. Contoh, would you like some coffee or tea? Apakah kamu suka kopi atau teh? Contoh kedua, which is better for fat loss, weightlifting or cardio work? Yang mana yang lebih baik untuk mengurangi lemak badan, angkat beban, atau latihan kardio? Jenis ketiga, WH question. Kalimat ini dimulai dengan WH question. Yang dimaksud dengan WH question adalah what, where, why, when, which, who, whom, whose, serta how. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya dengan nama 5W plus 1H. Ditambah lagi whose, whom, dan which. Tujuan dari mengajukan pertanyaan WH question adalah untuk mendapatkan informasi dan biasanya digunakan untuk menulis berita atau artikel agar informasi yang disampaikan runut dan lengkap. Contoh yang pertama, who is the main character in Dylan movie? Siapa tokoh utama dari film Dylan? Contoh kedua, where did you spend your holiday? Di manakah kamu menghabiskan waktu liburan? Jenis yang keempat adalah tag question. Tag question merupakan pertanyaan pendek yang berupa linking verb be atau auxiliary first or not plus pronoun yang ditambahkan pada akhir kalimat. Terdapat koma untuk memisahkan antara tag question dengan kalimat utama.
Hal yang harus diperhatikan adalah jika kalimat awal berupa kalimat positif, maka kalimat tanyanya berupa kalimat negatif. Sebaliknya, jika kalimat awal berupa kalimat negatif, maka kalimat tanyanya berupa kalimat positif. Contoh, it is Nina's cat, isn't it? Ini adalah kucingnya Nina, iya kan? Contoh kedua, you don't love him, do you? Kamu tidak mencintainya, iya kan? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu declarative sentence. Declarative sentence ini di dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan kalimat pernyataan yang merupakan bentuk umum dari satu kalimat. Declarative sentence ini berisikan opini ataupun fakta dari penyampainya. Namun, declarative sentence juga bisa berisikan informasi atau pemberitahuan. Nah, ciri yang paling khas dari declarative sentence ini biasanya kalimat akhirnya sering diakhiri dengan tanda titik. Nah, tipe dari declarative sentence ini berisikan suatu pikiran yang utuh, yang dimana untuk membentuk suatu pikiran yang utuh ini memerlukan verb, auxiliary verb dan juga biasanya menggunakan elemen tambahan seperti direct object, adverb, dan juga adjektif. Ini ciri declarative sentence. Nah, declarative sentence ini memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa diidentifikasi dengan mudah. Di antaranya adalah yang pertama, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, declarative sentence ini setiap akhir kalimatnya ini biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang kedua, berisikan tentang informasi atau pernyataan. Jadi kalau misalnya meskipun dia berakhiran titik tapi berisikan tentang larangan, nah berarti itu bukan declarative sentence, karena declarative sentence ini berisikan informasi ataupun pernyataan. Kemudian ciri lain dari declarative sentence ini adalah subjeknya diletakkan sebelum verb. Hal ini dikarenakan untuk membedakan declarative sentence dan juga interrogative sentence. Cara menyusun declarative sentence. Nah, susunan yang paling sederhana di dalam declarative sentence ini hanyalah berisikan satu subjek dan juga predikat. Subjek dalam declarative sentence ini merupakan pelaku atau yang diceritakan di dalam suatu kalimat. Subjeknya itu bisa berupa noun, pronoun, atau bahkan frase. Subjek di dalam declarative sentence ini biasanya muncul di awal klausa utama. Adapun predikat di dalam declarative sentence ini meliputi kata kerja dan informasi lain di dalam klausa atau informasi. Contoh untuk declarative sentence, the best student usually study at night. Anak-anak pintar biasanya belajar di malam hari. Nah, kalimat ini berisikan tentang fakta atau opini dari penyampainya, yang berarti ini merupakan kalimat declarative sentence. Nah, itu dia pembahasan dari declarative sentence. Satu hal yang perlu diingat bahwa kita perlu mengidentifikasi isi dari kalimat. Jika isi kalimat itu berisikan tentang fakta atau opini ataupun informasi, maka itu bisa disebut dengan declarative sentence. Namun jika suatu kalimat itu berisikan tentang larangan, maka itu sudah pasti bukan declarative sentence. Baik, materi selanjutnya yaitu imperative sentence atau kalimat imperatif. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat perintah, peringatan, dan juga untuk membuat permintaan. Struktur imperative sentence ini menggunakan kata kerja dasar tanpa subjek. Dan juga faktanya banyak kalimat imperatif ini yang hanya terdiri dari kata kerja. Contohnya seperti stop yang artinya berhenti. Kemudian contoh yang kedua yaitu please sit here yang artinya silakan duduk di sini. Mengapa imperative sentence tersebut tidak menggunakan subjek? Karena subjeknya telah jelas gitu ya, yaitu you atau kamu. Meskipun subjeknya tidak ditulis di dalam kalimatnya. Namun terkadang untuk memperjelas subjek, maka
ditulislah subjeknya gitu ya. Misalnya seperti everybody look. Kemudian contoh yang kedua, nobody here. Kemudian tanda baca akhir kalimat dari imperative sentence ini yaitu berupa tanda titik atau tanda seru gitu ya. Dan juga imperative sentence ini merujuk pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Imperative sentence ini dapat berbentuk kalimat positif dan juga kalimat negatif. Contoh imperative sentence yang menggunakan kalimat positif yaitu open the book, contohnya open the book, read it loudly. Yang artinya buka buku lalu bacalah dengan keras. Kemudian contoh imperative sentence yang menggunakan kalimat negatif yaitu don't smoke, yang artinya jangan merokok. Nah, jadi singkatnya imperative sentence ini adalah kalimat yang digunakan untuk membuat perintah, peringatan, dan juga permintaan. And last about exclamatory sentence. Exclamatory sentence atau kalimat seruan merupakan kalimat yang menyatakan perasaan kuat secara spontan, seperti perasaan bahagia, perasaan sedih, ragu, bimbang, kecewa, dan lain-lain. Exclamatory sentence pada bagian akhirnya selalu ditandai dengan tanda baca seru. Nah, di sini saya akan mencoba membuat contoh kalimat exclamatory sentence using what and how. Namun perlu kita ingat bahwa what and how pada exclamatory sentence itu tidak diartikan dengan apa atau bagaimana karena bukan merupakan kalimat pertanyaan, melainkan what and how pada exclamatory sentence itu berupa kalimat pernyataan sehingga artinya betapa atau alangkah. Nah, untuk pola kalimatnya yang pertama itu what plus an plus adjective plus noun. For example, what a cute baby, betapa lucunya bayi itu. What an expensive dress, betapa mahalnya dress itu. Nah, untuk pola kalimat yang kedua dengan menggunakan how plus adjective plus subject plus to be. For example, how lucky she is, atau how expensive, how cute. Nah, itu untuk contoh-contoh kalimat exclamatory sentence. Mudah bukan? Teman-teman bisa mempelajari dan mencontohkan di rumah masing-masing. Demikian pembahasan sentence dari kami, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.